Selamat datang pada sesi 12. Sesi 12 yaitu mengenai chi-square. Chi-square ya, square atau kuadrat ya, sama saja. Oke, mari kita mulai. Pada sesi ini kita menggunakan uji non-parametrik ya. Uji non-parametrik dengan dua konsep atau subtopik, uji goodness dan uji independensi. Ingat ya, kita masih dalam tahap hipotesis, tapi menggunakan alat hitung lain. Jadi untuk menyimpulkan, untuk membuat hipotesis, ya banyak menggunakan metode, banyak menggunakan alat ukur dan sebagainya. Hipotesis juga, teori juga seperti itu. Jadi tergantung rekan-rekan semuanya saat skripsi nanti menggunakan apapun, ya tergantung datanya, tergantung statistik yang digunakan, alat ukur digunakan, judul digunakan, boleh bebas, asalkan ada teorinya. Ya, sekarang kita menggunakan teori namanya uji square yang dalam klasifikasi masuk dalam non parametrik ya. Di sini. Ini bisa dibaca dalam modul yang telah saya berikan. Nah, intinya kalau parametrik kita udah belajar pada uji T ya. Uji F itu masuk dalam uji parametrik. Sedangkan sekarang kita masuk dalam non-parametrik. Apa bedanya? Data harus normal ya. Menggunakan uji asumsi klasik. Kemarin saya bilang ada 4, 1, 2, 3, 4. Pertama uji normalitas ya, harus normal datanya. Kemudian autokorelasi. Nah, autokorelasi, hetero ya, heterokedastisitas. Kemudian multikolinearitas. Nah, ini cukup tahu aja dulu ya. Ini akan kita pelajari lebih lanjut pada mata kuliah di semester 5 yakninya metodologi penelitian. Kemudian kita fokus di sini ya. Yakni non parametrik. Non parametrik adalah datanya tidak harus normal ya. Tidak perlu asumsi klasik, lebih sederhana ya. Tentu datanya lebih sederhana lagi, tidak serumit data uji parametrik ya. Tidak serumit ini. Oke, lanjut. Nah, konsep dasar chi-square dulu. Tergolong ini bisa dibaca. Kemudian hubungannya ya. Kita mencari hubungan saja, tidak mencari pengaruh. Nah, kita mencari hubungan saja. Hubungannya apakah ada hubungan? Nah, tentu kalau pakai hubungan harus ada H0 juga. H0 dan H1 juga. Ya, seperti itu. Data tidak perlu normal ya. Nah, ini bisa dibaca. Sebentar. Kemudian ukuran chi-square ya, atau standar yang menggunakan chi-square adalah odd ratio atau nilai OR. Ya. Jika ini bisa dibaca sebenarnya ya. Jika OR-nya lebih dari 1, maka disebut dengan mempertinggi. OR-nya kurang dari 1, mengurangi atau memperlemah. Ya. Kemudian juga istilahnya CI atau interval kepercayaan, atau kita pelajari di sesi sebelumnya. Dengan interval ya. Nah, ini kita telah pelajari ada 95-90% ya. Kemudian kalau di sini disebut dengan CI. Ya. Berarti kalau 95% errornya berapa? 0,5 ya. Kalau dia 90% berarti 0,1 atau 10%. Ya. Oke, lanjut. Nah, tadi topiknya chi-square ada 2. Nah, seperti ini. Ada 1, ada 2. Uji kesesuaian. Nah, ini antar dua kategori saja. Misalnya apa? Kategori 1, 2. Apa misalnya? Baik dan tidak baik. Ya. Itu ya. Sebentar, kita kecilin dulu. Nah, ini uji kebebasan. Nah, yang kedua adalah antar dua kategori ini dibagi lagi ya. Dibagi lagi. Nah, ini dibagi lagi. Baiknya gimana? Baiknya baik sedang, baiknya menengah. Nah, tidak baiknya gimana? Dibagi lagi. Nah, seperti itu. Misalnya 1, 2. Ada 2 kategori ya. Jenis kelamin ya. Ini jenis kelamin pasti laki-laki dan perempuan. Nah, ini kalau 2. Nah, ini dibagi lagi pendidikan ya, pendidikan.
Nah, ini bisa dibagi banyak ya. Pendidikannya SD, SMP, SMA, dan sampai sarjana, seperti itu. Tapi kita fokus agar lebih memudahkan, kita cukup mengetahui ini saja dulu ya. Karena dengan mengetahui ini akan mudah. Seperti itu. Dan akan dipermudah jika kita paham SPSS atau alat tools lainnya. Seperti R, seperti Smart OLS, seperti itu. Oke, kita belajar SPSS dulu. Silakan buka SPSS-nya selagi kita bisa menggunakan ini. Seperti itu. Kita fokus di sini menggunakan SPSS. Nah, kalau manual gimana? Oke, nggak masalah. Nah, ini kalau menggunakan manual. Oke. Ini X kuadratnya jika seperti biasa. Jika X kuadrat lebih besar dari X kuadrat tabel atau Chi square tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini rumusnya. Tapi ini yang perlu kita buat pada uji Chi square adalah kalau manual, karena ini sulit ya, kalau ini dibuktikan akan sulit. Kita akan menggunakan tabel cross tabel atau tabulasi silang ya. Tabulasi silang yang akan dijelaskan sebentar lagi. Nah, ini bentuk tabulasi silang seperti ini. Ini berapa kelompok? Kelompok 1, kelompok 2. Ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Satunya. Nah, ini untuk tabulasi silang. Kenapa silang? Karena ada 2 informasi di sini dan ada 3 informasi di sini. Saling berkaitan ya. Saling berkaitan. Setiap data ini saling berkaitan antar informasi yang diperoleh. Seperti itu. Makanya disebut dengan tabulasi silang. Tabulasi silang. Nah, ini jika menggunakan rumus. Oke, ini tidak perlu ya. Jangan pusing-pusing lagi. Karena nantinya jika menggunakan SPSS tidak menggunakan. Yang penting kita tahu konsep dasarnya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini maksudnya apa? 4 tambah 1 tambah 1, 6 ya. Nah, 3 tambah 7 tambah 4, 14. Nah, ini jumlah ke kanan. Jumlah ke bawah berarti 4 tambah 3, 7. 1 tambah 7, 8. 1 tambah 4, 5. Nah, ini tinggal jumlahkan saja. Berarti data yang kita orangnya 20 orang. Walaupun ini minimal ya. Syaratnya adalah 30. Ya nggak apa-apa, ini contoh saja. Dan ini presentasenya 30. Ya, jadi tugas kalau menggunakan manual harus dicari ya. 30% dari mana? Berarti 6 dibagi 100 ya. 70 gimana? Berarti 14 bagi 100. Datanya harus 100% ya. Itu juga dengan 30% dari mana dapatnya? Berarti 7 bagi 20. 8 bagi 20. 5 bagi 20. Dapatlah angka-angka ini. Ya, jadikan persen. Oke. Jadi pendidikan tadi ada 1, 2, 3. Ada rendah, menengah, tinggi. Bisa jadi SD, SMP, SMA. Ini untuk 30 orang. Kalau di sini khususnya 20 orang, kita mendapatkan informasi. Ya. Jadi di sini contohnya adalah praktek pemberian ASI pada pendidikan ibu menyusui, ibu yang punya bayi itu. Jadi ibu yang punya bayi, dia mempraktekkan ASI kurang 6 bulan. Ya. Jadi dia pendidikannya gimana? Ada 4 orang. Ya. Ada menengah 1 orang. Dan tinggi maksudnya S1 ya. Ada 1 orang. Makanya untuk ya, ibu yang kurang dari 6 bulan ada 6 orang. Ibu yang praktekkan ASI lebih 6 bulan. Karena mungkin dia sehat. Karena dia peduli ya. Ada sebanyak 14 orang. Dan 70% komposisinya. Oke, paham? Nah, ini kalau dia menggunakan ini tadi ya, Chi square test of independent. Keterkaitan antar dua kategori di mana masing-masing kategori
dibagi lagi dengan beberapa subkategori. Nah, ini contohnya. Ini akan rumit, tapi tidak apa-apa, kita akan menggunakan SPSS. Ya. Nah, ini contohnya subkelompok dibagi lagi, dipecah lagi ya. SD tingkat pendidikan orang tuanya. Ya. Ada SD, SLTP, SLTA, S1. Subkelompok 2 adalah tingkat pendidikan anak. Nah, dibagi lagi SD ya sama saja ya. Dibagi lagi seperti itu. Dan tingkat kepercayaan 95%, alfanya 5%. Ini bisa dibaca dulu. Ini kita praktekkan. Saya langsung menghitungnya saja ya. Yang penting nanti rekan-rekan semuanya tahu tabulasi silang. Ini buktikan teorinya saja. Oke. Ini kalau menggunakan rumus. Nah, kalau menggunakan rumus disilangkan angka semuanya 42 ya. 42 70 86. 70-nya mana? Berarti yang ini ya. Dan 86. Carilah sampai 25 gitu ya. 25 berarti 125 dengan 86. Ya. Sampailah ke dia 10. Ini kalau pakai Excel ya, 50 dan 22. Ini kalau manual ya. 50 tadi 50 dan 22. 50 22. Berarti berapa nih? 1 2 3 4 1 2 3 4 ada 12. Ada 12 lagi yang akan kita buatkan ya kalau manual. Oke, saya bantu aja. Dapat dia 400. 400 di mana? 400 adalah jumlah semuanya ya. 400 jumlah semuanya. Kalau udah dikalikan dapat 1,33 kurang 1 dapat 133,35. Nah, inilah nilai Q atau X kuadrat atau C kuadrat ya. C kuadrat. Nah, dapatlah ini. Kita cari lagi nilai tabelnya. Nilai tabelnya di alfa 5%. Nah, ini kita umumkan saja 5%, bukan kita khususkan. Dapatlah nilainya nanti saya cari, saya bantu carikan. Kenapa C square 7,81. Ini ya, rumusnya kalau pakai X kuadrat carinya K atau kategorinya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan sama saja, ini bukan 8 ya, tapi ini 4 karena dia sama-sama S1 maksimalnya. Nah, makanya 4 kurang 1. 1 adalah konstantanya, makanya dapat 3. 3 pada alfa 5%, dapatnya 7,81473. Maka X hitungnya adalah segini, X kuadrat tabelnya segini. Artinya apa? Maka H0 ditolak ya, H1 diterima. Berarti cara membuat kalimatnya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan tingkat pendidikan anak. Itu dia, orang tua dan anak. Berarti berhubungan. Semakin tinggi pendidikan orang tua, maka tingkat pendidikan anaknya akan semakin tinggi juga. Karena orang tua yang pendidikan tinggi, maka anaknya juga diharapkan tinggi dari dia. Ya. Jika dia rendah, maka pendidikannya rendah. Tapi seharusnya kalau pendidikan orang tua rendah, anaknya harus lebih tinggi dari dia. Ya. Tapi ini hitung-hitungan. Ini data yang dapat kita peroleh dan kita interpretasikan ya, digambarkan. Nah, ini dia kalau menggunakan angka-angkanya. Nah, bagaimana cara mendapat 7,814? Nah, ini datanya 0,5% ya. 0,5. Nah, ini dia. Datanya ada 3 tadi ya. Nah, ini 3. Berarti di 3 ini datanya segini, 7,8143. Oke ya, semoga paham. Datanya ya. Oke, semoga paham. Nah, kita lanjut. Makanya angka X hitungnya ini, X hitung X2 kuadratnya ini, 33 dan X tabelnya ini. Sama dengan T hitung. T hitung juga harus besar dari T tabel. F hitung juga seperti itu.
Ya, harus besar dari F tabel. Oke, semoga paham. Silakan japri jika belum paham. Nah, ini kalau kita praktekkan dengan SPSS, datanya seperti ini. Ya, saya akan memberikan datanya dengan sebentar. Kalau kita coba manual dulu ya. Nah, kalau manual membuat tabulasi silangnya gimana? Kita akan membuat seperti ini. Nah, ini ada 4, ada 1, ada 1. Oke, mari kita buktikan. Dia kurang dari 6 bulan. Ini kalau manual ya. Ya, manual. Cukup silangnya saja ya. Jika menggunakan manual. Kurang dari 6 bulan dan pendidikannya rendah ya. Berapa orang? Di sini ada 4. Coba kita buktikan. Dia kurang dari 6 bulan, berarti ini ya. Dan dia rendah. Pendidikannya rendah. Coba lihat. Nah, ini dia ya. Nah, kalau manual digariskan ya. Buat garisnya, makanya dia ada 4. Seperti itu. Kan 4. Nah, ini ada 1. Dia menengah, tapi kurang dari 6 bulan. Pemberian aslinya kurang dari 6 bulan. Coba kita cek. Dia menengah, berarti ini ya. Kurang dari 6 bulan, berarti masih ini. Masih di sini. Ada berapa? Coba kita lihat. Ternyata hanya ada di sini saja. Ya, berarti hanya ada 1 orang. Kita buat 1 orang. Nah, dia tinggi. Dan kurang dari 6 bulan. Mari kita cek lagi. Dia tinggi. Tinggi berarti ini. Ya, tinggi. Nah, cuma 1 orang saja. Oke ya. Cuma ini saja. Berarti 1 orang. Oke, itu kalau manual. Ya, nggak apa-apa. Yang penting semua bisa melakukannya. Baik itu manual, baik itu menggunakan tools atau aplikasi. Nah, ini kita buktikan tugas seperti ini ya. Kalau menggunakan SPSS bisa dalam waktu 5 menit. Nah, ini 3. Kita buktikan dia lebih dari 6 bulan, tapi dia rendah. Kan dia lebih. Nah, berarti datanya menggunakan ini. Ya, dia rendah. Berarti ada 1, 2, 3. Nah, betul ya, ada 3. Dan begitu seterusnya. Pokoknya datanya 14, ada 20 data. Ya. Dan jangan lupa menggunakan persentasenya yang menggunakan manual. Jika menggunakan SPSS, persentasenya akan langsung muncul. Oke, ini cukup tahu dan harus melakukannya pada tugas nantinya ya. Silakan upload tugasnya. Yang belum upload untuk tugas kemarin, saya tunggu ya. Oke. Oke, kita menggunakan SPSS. Oke, sebelum menggunakan SPSS, kita masukkan dulu yang ini ya, data-data ini. Saya hapus dulu. Silakan dipindahkan ke SPSS-nya, datanya seperti ini ya. Saya hapus dulu. Buat di Excel seperti ini dulu ya. Boleh di screen capture atau pada saat menggunakan video, silakan pakai HP dan langsung pindahkan ke Excel yang dulu ya. Nah, di PowerPoint udah ada ya, silakan dipindahkan. Nah, jika dipindahkan maka datanya akan ini nanti kita bahas ya. Kita keluarkan dulu. Nah, kalau menggunakan SPSS dipindahkan akan seperti ini jadinya. Oke. Ini jadinya. Jumlahnya 72 ya. Oke. Nah, kalau dijumlahkan berarti kalau data SPSS akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Gimana cara buat seperti ini? Nah, tinggal kita urutkan saja. Berarti ada 2 data ya. Pemberian ASI 1. Dan pendidikan 1. Salah. Sini berarti.
kecilin hurufnya biar nampak. Nah, ASI. Oke, berarti pakai, kita fokus kedua ini aja dulu ya, ASI aja dulu. 2, 2, 2, atau tarik kalau udah sama dengan dari atas ke sini, berarti tarik aja ke bawah. Nah, kalau 0 berarti dia 1. Nah, seperti itu. Kalau dia 0 berarti 1. Dia 0 berarti 1. Tarik aja ke bawah. Itu oke, kopikan ke SPSS-nya. Nah, seperti ini. Ya, di sini. Ini kebetulan sudah saya kerjakan, tapi saya ulang lagi biar mudah memahaminya. Itu juga yang pendidikan, tapi kita fokus yang data di sini saja. Oke, mari kita, ada 3 data ya. Tapi kalau ada dia 0, nah ini manual aja. 1, ini 2, ini 1, sama dengan ya. 2, ini 3, ini 3. Tarik. Ini 1, ini 2 ya. Ini 1. Sana. Ini 2, ini 3. Nah, kopikan saja. Pindahkan ke SPSS-nya. Oke, nah di sini muncul ASI dan pendidikan. Kenapa? Karena ini baru di data view ya, tinggal kopikan. Nah, beralih ke variable view. Variable view ada ASI. Nah, ini tulis ya, ASI. Ini ada pendidikan, tulis pendidikan. Nah, gitu. Di variable view ya. Kemudian ini boleh, ini saya tulis praktek pemberian ASI. Ya, di sini tingkat pendidikan. Nah, ini di sini lagi value-nya. Value-nya agak rumit. Nah, ini ditulis 1 ya. 1 tulis kurang 6 bulan. Nah, seperti itu. Add ya. Karena ini sudah saya buat ya. Itu juga tulis 2 lagi buat lebih lagi ya. Lebih 6 bulan. Nah, tuh, tekan add tadi ya. Karena dia salah tadi boleh tekan ceng, tapi kalau belum ada tekan add. Ya, tekan OK. Nah, gitu juga ini buat 1 rendah ya. Kemudian 2 buat menengah ya, tekan add nantinya. 3 tekan sampai dia 3 muncul. Oke. Berarti dia harus ada muncul 3 ini ya. Oke, ini ada 2. Nah, seperti itu. Kemudian caranya SPSS-nya lagi. Oke. Analis cross tab. Jadi biasakan pakai bahasa Inggris. Nah, cross tab atau tabulasi silang. Tabs ini adalah tabel dan cross ini silang ya. Cross tab. Nah, ini pindahkan ke sini. Nah, ini ke bawah ya. Oke, saya ulang lagi. Yang ASI pindahkan ke atas. Pokoknya yang paling atas taruh di atas, yang bawah taruh di bawah. Nah, ini harus seperti ini. Kemudian statistik. Kalau kita menggunakan chi-square, nah tekan chi-square. Nah, kalau menggunakan SPSS, tekan chi-square ya. Kalau tidak menggunakan, cukup kita tabulasi silang yang telah saya ajarkan sebelumnya. Nah, oke ya. Tekan continue. Nah, ini sel ini adalah raw dan total. Karena menggunakan persentasenya ya. Kalau tidak ada pakai ini, nggak ketemu persentasenya. Harus checklist seperti ini. Ya, saya lambatkan. Silakan lihat nantinya. Oke, tekan continue. Tekan itu, tekan OK. Maka kita lihat hasilnya. Nah, kita kopikan. Kita bandingkan dengan hasil tadi. Nah, 4 ya. 1 1 1 1. Nah, tulisannya langsung ada rendah, menengah, tinggi. Rendah, menengah, tinggi. Betul ya? Kurang dari 6 bulan. Nah, kurang 6 bulan. Nah, ini plus 6 bulan. Langsung ada angkanya. Presentasinya pun ada 35, 40, 25, 100. Oke, paham ya? Mudah. Dalam waktu 5 menit selesai. Itu juga nanti waktu ujian boleh menggunakan SPSS, boleh menggunakan Excel, boleh menggunakan manual. Ya. Untuk mengerjakan tugas berikut ini atau
tugas sesi ini ya, sesi ini maksudnya boleh menggunakan manual SPSS. Oke, cukup mudah, bukan? Bukan, cukup mudah. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini kalau SPSS-nya, menggunakan chi-square. Chi-square-nya adalah lihat yang tabel chi-square-nya. Kita lihat di output-nya. Nah, ini dia. Ya, ini tabel output-nya 3861. Nah, ini 2. Berarti kita lihat 3861. Ini udah dibantu nih ya. Berarti dapatnya di 1. Karena kategorinya ada 2. Di sini ada 2 ya. Kita lihat kategori ini yang paling kiri. 2 kurang 2, 1. Nah, di sini kita lihat 1, dia dapatnya berapa tadi? Coba ingat 3,8 aja, 3,8. 3,8 kita menggunakan 1 ya. Oh, bukan. Nah, chi-square-nya 2, maksudnya 2. 2 berarti tabelnya 2. 0,05 berarti 5,991. Ya. Ini contoh lain ya. Ini salah angka, saya salah copy. Angka yang tadi, tadi 3,8 ya, 3,8. Nah, kita lihat di sini 5,9. Nah, 5,9. Berarti nilai yang 3,8 lebih kecil ya. Chi-square hitungnya yang chi-tabel lebih besar. Berarti ditolak. H0-nya diterima ya. Diterima, H1-nya ditolak. Kalau ditolak berarti kalimatnya terbalik dari ini ya. Kalau ditolak berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat. Kalau H0-nya diterima, berarti katanya adalah tidak terdapat. Tidak terdapat hubungan antara pendidikan ibu dengan pemberian makanan pendamping ASI ya. Di Kelurahan Korong Gadang, wilayah kerja Puskesmas Kuranji. Seperti itu. Ini kalau saya menemukan datanya kalau seperti ini ya, berarti lebih besar dari 6,4, lebih besar dari tabelnya. Tabelnya 5,9. Seperti itu. 6,4. Kalau 6,4 berarti H0 ditolak, H1 diterima. Makanya kalimat ini cocok. Ini karena kasus kita angka di Excel tadi berbeda, maka hasilnya berbeda. Nggak apa-apa, berarti ada 2 contoh. Ya, harus. Jadi nanti tugasnya ada disebut seperti ini, lengkap-lengkap, seperti ini, dan buat kalimatnya lengkap-lengkap. Tergantung judulnya. Oke, itu saja. Nah, ini kalau menggunakan SPSS, langsung kita memperoleh angkanya. Ya, dapat angka chi-square-nya. Tapi kalau menggunakan manual cukup sampai di sini saja ya. Buat ininya, maka ininya agak lama ya. Oke, itu saja dari saya. Maaf atas kendala teknis ini. Kita tidak bisa berbuat karena kita bisa berencana saja ya, maaf. Itu saja. Sampai jumpa. Semoga manfaat. Silakan melaksanakan tugas pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.